Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan mahasiswa semuanya, khususnya yang ada di program Pasca Sarjana Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya Delvia Derita bersama satu orang rekan saya yaitu Yulia Marizal akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai sejarah pengembangan kurikulum. Nah, terlebih dahulu, izinkan kami berterima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada dosen pengampu mata kuliah pengembangan kurikulum dan desain pembelajaran bahasa, yaitu kepada Ibu Dr. Treshalina SPD MPD yang telah memberikan kami bimbingan, arahan sehingga kami dapat menuliskan suatu ringkasan atau dalam bentuk makalah dan kemudian mempresentasikannya pada kesempatan kali ini. Tentang pengembangan kurikulum bahasa ini terdapat 3 subbab di bawahnya. Yang pertama, sejarah pengembangan kurikulum bahasa. Yang kedua, kurikulum berdasarkan pemilihan kosakata. Dan yang ketiga, kurikulum berdasarkan pemilihan tata bahasa dan gradasi. Nah, untuk bahasan pertama tentang sejarah pengembangan kurikulum bahasa dan kurikulum berdasarkan pemilihan kosakata akan dijelaskan atau akan dipresentasikan oleh rekan saya Yulia Marizal. Asal-usul pengembangan kurikulum bahasa. Pengembangan kurikulum bahasa merupakan aspek dari suatu bidang yang lebih luas dari kegiatan pendidikan yang disebut dengan pengembangan kurikulum atau studi kurikulum. Pengembangan kurikulum berfokus pada menentukan pengetahuan, keterampilan, dan nilai apa yang dipelajari siswa di sekolah, pengalaman apa yang harus diberikan untuk menghasilkan hasil pembelajaran yang diinginkan, dan bagaimana pengajaran dan pembelajaran di sekolah ataupun sistem pendidikan dapat direncanakan, diukur, dan dievaluasi. Pengembangan kurikulum bahasa mengacu pada bidang linguistik terapan yang membahas masalah ini. Ini menggambarkan serangkaian proses yang saling berkait yang berfokus pada perencanaan, perancangan, revisi, penerapan, dan evaluasi program bahasa. Ada 3 topik dalam materi asal-usul pengembangan bahasa kurikulum. Yang pertama, latar belakang sejarah kurikulum. Yang kedua, kurikulum berdasarkan pemilihan kosakata. Yang ketiga, kurikulum berdasarkan pemilihan tata bahasa dan gradasi. Ada 7 metode terbaik dalam 100 tahun terakhir. Yang pertama, metode terjemahan tata bahasa dari tahun 1800 sampai 1900. Yang kedua, metode langsung dari tahun 1890 sampai 1930. Yang ketiga, metode struktural dari tahun 1930 sampai 1960. Yang keempat, metode membaca dari tahun 1920 sampai 1950. Yang kelima, metode audiolingual dari tahun 1950 sampai 1970. Yang keenam, metode situasional dari tahun 1950 sampai 1970. Yang ketujuh, pendekatan komunikatif dari tahun 1970 sampai sekarang. Latar belakang sejarah kurikulum. Sejarah pengembangan kurikulum dalam pengajaran bahasa dimulai dengan gagasan tentang desain silabus. Desain silabus merupakan salah satu aspek pengembangan kurikulum, tetapi tidak identik dengan aspek tersebut. Silabus adalah spesifikasi dari isi kursus dan daftar apa yang diajarkan dan diujikan. Jadi, desain silabus adalah proses pengembangan silabus. Pengembangan kurikulum adalah proses yang lebih komprehensif daripada desain silabus. Ini mencangkup proses yang digunakan untuk menentukan kebutuhan kelompok peserta didik, untuk mengembangkan maksud atau tujuan suatu program untuk memenuhi kebutuhan tersebut, untuk menentukan silabus yang sesuai, struktur kursus, metode pengajaran, dan materi, serta untuk melaksanakan evaluasi program bahasa yang dihasilkan dari proses ini. Kurikulum berdasarkan pemilihan kosakata. Menentukan frekuensi munculnya kata karena akan tampak jelas bahwa kata-kata dengan frekuensi tertinggi
harus diajarkan terlebih dahulu. Terkadang frekuensi kemunculan juga tidak menentukan karena dalam beberapa bidang ada kata-kata yang hanya muncul di bidang itu saja. Misalnya, kata-kata dalam bidang olahraga tidak akan sama dengan kata-kata yang muncul di dunia fiksi. Untuk itu, pemilihan kosakata harus disesuaikan dengan tema atau sesuai dengan kebutuhan. Namun, kedua hal tersebut tidak bisa dijadikan sebagai patokan dalam pemilihan kosakata. Misalnya, kata-kata seperti meja, kursi, buku, pena hanya akan dibutuhkan di awal-awal pembelajaran. Ada beberapa hal yang dipertimbangkan dalam pemilihan kosakata. Yang pertama, kemampuan mengajar, yaitu kosakata konkret yang diajarkan sejak awal karena dapat dengan mudah diilustrasikan melalui gambar atau dengan demonstrasi. Yang kedua, kemiripan, yaitu beberapa item dapat dipilih karena mirip dengan kata-kata bahasa dalam bahasa asli. Yang ketiga, ketersediaan, yaitu beberapa kata yang mungkin jarang muncul tetapi tersedia di beberapa topik. Yang keempat, cakupan, yaitu kata-kata yang menutupi atau menyertakan arti dari kata lain, mungkin juga untuk berguna. Yang kelima, mendefinisikan kekuatan, yaitu beberapa kata dapat dipilih karena berguna dalam mendefinisikan kata lain meskipun kata tersebut bukan salah satu kata yang paling sering digunakan dalam bahasa tersebut. Metode berbasis lisan yang dikenal sebagai metode langsung yang dikembangkan sebagai lawan dari metode terjemahan tata bahasa di akhir abad ke-19 tidak hanya mengatur cara pengajaran bahasa dengan penekanan pada penggunaan eksklusif bahasa target, akan tetapi juga teknik pengajaran tanya jawab yang intensif, demonstrasi, dan dramatisasi untuk mengkomunikasikan makna kata, juga mengatur kosakata dan tata bahasa yang akan diajarkan dan diurutkan penyampaiannya. Metode langsung mengasumsikan jenis silabus tertentu. Namun, ketika metode baru muncul untuk menggantikan metode terjemahan tata bahasa, perhatian awal bukanlah pada pertanyaan silabus, akan tetapi dengan pendekatan pengajaran dan prinsip-prinsip metodologis yang dapat digunakan untuk mendukung metodologi berbasis bahasa target berbasis lisan. Metode struktural, langkah awal ke arah ini berpusat pada pendekatan untuk menentukan kosakata dan konten tata bahasa dari suatu kursus bahasa. Ini mempengaruhi atau berpengaruh pada proses yang dikenal sebagai seleksi atau gradasi. Bahasa itu sangat kompleks dan waktu pembelajaran yang terbatas, maka dibutuhkan seleksi. Tujuan seleksi ini untuk penyederhanaan pengajaran, bukan penyederhanaan bahasa kedua. Ada dua jenis seleksi. Yang pertama, seleksi pemilihan kosakata. Yang kedua, seleksi pemilihan tata bahasa dan gradasi. Rekan-rekan semuanya, saya akan melanjutkan bahasan tentang kurikulum berdasarkan pemilihan tata bahasa dan gradasi. Seperti yang kita ketahui selama ini, bahwasanya struktur sintaksis dari suatu bahasa itu sangatlah kompleks. Hal ini dapat kita lihat dari banyaknya isi dari buku tata bahasa. Nah, oleh sebab itu kita perlu menyederhanakan atau menyeleksi dalam proses pembelajaran bahasa nanti. Ini dilakukan agar tujuan dari suatu pembelajaran bahasa itu dapat diprioritaskan. Pembelajaran bahasa Inggris, khususnya dalam bidang kemampuan membaca, itu tenses yang sering kali digunakan atau sebagai prioritas pembelajaran adalah pembelajaran tentang tenses simple present. Karena tenses simple present ini sifatnya menginformasikan, menjelaskan fakta, makanya tenses simple present ini digunakan pada pembelajaran bahasa khususnya untuk membaca. Sedangkan pembelajaran bahasa yang bersifat oral langsung, berbicara langsung, itu lebih sering menggunakan atau sering mempelajari tenses yang namanya present continuous, karena present continuous ini digunakan untuk kita berbicara dalam keadaan
yang sedang berlangsung. Misalnya I am teaching, berarti saya sedang mengajar, seperti itu. Dengan pemilihan kosakata tadi, pemilihan dalam tata bahasa ini juga digunakan sebagai penyederhanaan dalam pembelajaran. Dalam artian ini bukan penyederhanaan bahasa, tetapi penyederhanaan dalam pembelajaran, karena kita tahu bahwasanya waktu dalam pembelajaran bahasa ini sangat singkat, sedangkan struktur sintaksis dari suatu bahasa itu sangat kompleks. Maka dari itu kita perlu menyeleksi atau memilih tata bahasa yang cocok, yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Ada beberapa prinsip yang digunakan sebagai landasan dalam pengembangan kurikulum tata bahasa. Prinsip yang pertama adalah kesederhanaan dan sentralitas. Nah, maksudnya di sini kita harus memilih, menyeleksi struktur bahasa yang paling mudah dahulu, kemudian baru ke yang kompleks, ke yang sulit. Jadi mudah dulu, baru merangkak ke yang sulit. Nah, biasanya yang mudah inilah yang paling penting atau paling sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, contohnya dalam pembelajaran bahasa Inggris itu kita harus mendahulukan pembelajaran tentang simple present dan present continuous, karena kedua tenses tersebut merupakan tenses yang sederhana yang mudah dipahami oleh peserta didik, dan juga kedua tenses itu juga sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua yaitu frekuensi. Nah, frekuensi ini terkait dengan seberapa sering kemunculan dari struktur bahasa, seperti yang telah saya jelaskan tadi, bahwa simple present dan present continuous merupakan tenses yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, makanya dalam pembelajaran bahasa itu, khususnya bahasa Inggris ya, itu harus dipelajari dulu tentang simple present dan present continuous, karena itu frekuensi kehadirannya dalam percakapan sehari-hari itu yang paling banyak. Tip yang ketiga adalah kemampuan belajar. Nah, jadi dalam pengembangan kurikulum tata bahasa ini harus diperhatikan juga tingkat kemampuan belajar dari peserta didik. Jangan sampai pada awal pembelajaran bahasa, ini kita contohkan bahasa Inggris, seorang guru langsung menjelaskan tentang tenses future, masa yang akan datang. Sedangkan hal yang pertama yang dibutuhkan siswa itu adalah pengenalan tentang kosakata atau yang disebut dengan vocabulary. Dan vocabulary yang tepat itu adalah tentang noun atau kata benda. Lanjut nanti ke verb atau kata kerja, adjektif, kata sifat, verb be dan sebagainya. Baru semakin lama pembelajarannya baru semakin sulit. Jadi yang dari sederhana dulu baru ke yang sulit, untuk mempertimbangkan kemampuan belajar dari peserta didik. Dalam kasus tata bahasa, seleksi sangat erat kaitannya dengan masalah gradasi. Nah, gradasi ini berkaitan dengan pengelompokan dan pengurutan materi ajar dalam silabus. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Palmer, beliau adalah seorang pelopor dalam pengerjaan pemilihan kosakata dan bahasa. Beliau menyebutkan bahwa kita harus berkonsentrasi dulu pada hal-hal yang berguna terlebih dahulu, yaitu kita harus memilih sesuai dengan tingkat kepentingannya. Nah, selanjutnya kita bicara tentang prinsip-prinsip gradasi. Nah, prinsip-prinsip gradasi itu ada beberapa macam. Yang pertama tentang jarak linguistik. Nah, jarak linguistik ini menurut Lado tahun 1957, beliau mengusulkan bahwa struktur yang mirip dengan bahasa asli harus diajarkan terlebih dahulu. Karena apa? Karena unsur yang mirip dengan bahasa ibu itu akan lebih sederhana dipelajari, akan lebih mudah daripada unsur-unsur yang berbeda dengan bahasa ibu. Prinsip yang kedua yaitu kesulitan intrinsik. Nah, maksudnya dalam prinsip ini berpendapat bahwa struktur yang sederhana harus diajarkan terlebih dahulu sebelum struktur yang kompleks. Seperti yang saya jelaskan tadi, kalau masalah tenses dalam bahasa Inggris itu lebih harus diajarkan dulu tentang tenses simple present, baru kemudian tenses yang lebih kompleks. Prinsip yang ketiga yaitu kebutuhan komunikatif. Nah,
di dalam bahasa Inggris itu ada beberapa struktur yang dianggap lebih kompleks, itu harus diajarkan terlebih dahulu dan tidak dapat ditunda untuk alasan komunikatif. Misalnya dalam pembelajaran bahasa Inggris itu adalah tenses, simple past. Nah, sebenarnya ini agak sulit, agak lebih kompleks dari simple present dan continuous tadi. Tetapi ini tidak bisa ditunda lagi pembelajarannya karena ini merupakan tujuan komunikatif. Ketika seseorang ingin menyatakan kegiatan sesuatu yang terjadi di masa lampau, maka mau tidak mau seseorang pembelajar itu harus menguasai tenses, simple past seperti itu. Prinsip yang keempat yaitu tentang frekuensi. Nah, prinsip ini sama dengan prinsip dari pemilihan tata bahasa, yaitu lebih mendahulukan mana tata bahasa yang lebih sering kemunculannya di dalam percakapan sehari-hari. Nah, selain 4 prinsip tadi yang saya jelaskan, ada 2 hal lagi yang harus diperhatikan dalam pemilihan, dalam penyeleksian urutan dalam materi atau gradasi. 2 hal tersebut adalah gradasi linear dan yang kedua gradasi siklis atau spiral. Pada gradasi linear ini, item-item bahasa itu harus satu persatu dijelaskan dan dipraktekkan secara intensif sebelum item-item berikutnya dilanjutkan. Misalnya dalam pembelajaran bahasa Inggris, yang pertama yang harus diintensifkan dulu yaitu vocabulary tentang noun atau tentang kata benda. Nah, kita intensifkan dulu pembelajaran tentang nouns, baru kita lanjut ke mengintensifkan tentang pembelajaran verb misalnya atau kata kerja. Kalau gradasi siklus atau spiral, item-item dari bahasa itu tidak disajikan, tidak dijelaskan secara mendalam, tetapi secara garis besarnya saja. Nah, pada gradasi siklus ini itu lebih mementingkan aspek esensialnya. Jadi mana materi yang esensial itu yang dikerjakan, itu yang dijelaskan terlebih dahulu. Nah, jika udah selesai, nah nanti bisa dijemput kembali materi yang pertama tadi. Itulah sebabnya disebut dengan gradasi siklus, jadi secara berulang-ulang. Jadi tidak harus mendalami satu materi, setelah selesai lanjut ke materi berikutnya, tidak seperti itu, tapi disesuaikan dengan materi esensial. Nah, dari penjelasan tadi dapat saya simpulkan bahwa sejarah pengembangan kurikulum bahasa ini dimulai dengan gagasan mendesain silabus, apa yang akan kita ajarkan dan apa yang akan kita ujikan ke peserta didik. Nah, karena kita tahu bahwa suatu bahasa itu sangat kompleks dan waktu pembelajaran bahasa itu sangat terbatas, maka dibutuhkan penyeleksian. Penyeleksiannya ada 2. Yang pertama penyeleksian mengenai kosakata dan yang kedua penyeleksian mengenai tata bahasa dan gradasi. Nah, penyeleksian ini bukan bertujuan untuk menyederhanakan bahasa, tetapi hanya untuk menyederhanakan pembelajaran, disesuaikan dengan kebutuhan siswa, seperti itu. Nah, begitulah yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Kalau ada kata-kata kami yang salah, mohon dimaafkan. Dan kalau ada materi yang kami sampaikan tidak sesuai dengan pemahaman teman-teman semuanya, nah mari kita diskusikan di pertemuan virtual Zoom meeting. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.